Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, video kali ini saya buat dengan tujuan untuk memberikan sedikit pengetahuan dasar bagi teman-teman yang ingin memperbaiki lampu LED yang kebetulan mungkin di rumah ada lampu LED yang rusak dan itu masih bisa dimanfaatkan kembali, atau barangkali memperbaiki lampu LED punya teman-teman yang lain atau punya tangganya, gitu bisa juga. Jadi pada dasarnya sebuah lampu LED ini kebetulan yang saya buat contoh ini adalah lampu LED 3 watt mereknya Crispo 5 watt ya, ini 5 watt. Jadi dari sebuah lampu LED seperti ini itu ada beberapa komponen yang teman-teman harus ketahui sebelum menservis atau memperbaikinya. Jadi secara pertama yang kelihatan di sini yaitu komponennya adalah sebuah casing atau tempat untuk menempatkan driver dan chipletnya nanti. Nah, casing seperti ini kalau kita lepas akan jadi seperti ini. Jadi ini casing housingnya utamanya, terus ini adalah pemendar cahayanya. Jadi tujuannya ini adalah untuk cahaya LED-nya nanti bisa menyebar lebih luas. Nah, terus di dalam casing ini ada dua komponen utama, yaitu driver sebagai pensuplai daya, dan yang kedua adalah chipletnya itu sendiri sebagai sumber cahaya. Yang pada LED yang LED yang bagus itu dilengkapi juga dengan pendingin heatsink. Karena memang sifat dari LED ini sifat dari LED ini adalah menghasilkan panas. Jadi harus ada pendinginnya supaya mencegah kerusakan dari LED ini. Nah, inti dari kerusakan yang terjadi apabila sebuah lampu LED ini rusak itu kemungkinannya ada dua. Yang pertama itu adalah drivernya, yang kedua bisa chipletnya, dan itu harus kita cek satu persatu. Nah, caranya bagaimana? Caranya cukup mudah, yaitu teman-teman harus punya driver dan ini LED yang masih normal. Teman-teman bisa pakai ambil atau beli yang baru sebagai nanti untuk indikator untuk servis. Jadi yang pertama untuk ngetes drivernya yaitu kita hubungkan ini ada dua kutub, positif dan negatif. Nah, ini kita hubungkan dengan driver yang akan kita tes ini dengan chiplet yang masih normal yang teman-teman beli. Nah, jika dari proses itu lampu LED-nya menyala, berarti driver ini masih normal. Untuk kerusakan driver ini nanti kita akan bahas pada sesi yang lain. Untuk cek setiap komponennya nanti kita akan bahas pada sesi yang lain. Jadi kesimpulannya, jika lampunya nyala berarti ini drivernya masih normal. Jika lampu testernya nanti tidak nyala berarti drivernya ini yang rusak. Sebagaimana juga kalau kita mau ngetes chipletnya. Nah, chiplet misalnya ini normal enggak gitu ya, cukup kita hubungkan dengan driver yang normal.
kita hubungkan dengan driver yang normal. Kalau chip LED ini menyala berarti ini normal. Kalau chip LED ini tidak menyala berarti chip LED ini yang rusak. Jadi memang harus kita tes dua-duanya untuk menentukan apakah dari sebuah lampu LED itu chip LED-nya yang rusak atau drivernya yang rusak. Nah, cara sederhananya sebelum kita nanti misalnya lebih rinci untuk servis driver atau servis chip LED-nya, lebih sederhananya untuk memperbaikinya ya, kalau misalnya drivernya yang rusak ya kita carikan dan kita ganti dengan driver yang baru. Begitu juga kalau chip LED-nya yang rusak, kita ganti dengan chip LED yang baru. Itu cara mudahnya. Untuk cara yang lain yang nanti lebih jelimet lah istilahnya, itu kita akan bahas pada sesi yang berikutnya. Oh ya, perlu teman-teman juga ketahui bahwa dari sebuah driver ini komponen yang merupakan otaknya yaitu ini IC drivernya ini ada yang berbentuk seperti transistor seperti ini, ada juga yang berbentuk kotak seperti ini, tapi ini dioda bridge. Nah, untuk yang berbentuk kotak dia kakinya itu kakinya 8. Jadi mungkin itu teman-teman ya, pengetahuan dasar tentang komponen utama dari sebuah lampu LED yang harus kita ketahui sebelum kita mencoba untuk memperbaiki lampu LED yang tidak menyala. Terima kasih teman-teman sudah mampir di video saya. Nantikan video-video yang lain tentang pembahasan seputaran lampu LED. Jangan lupa juga subscribe, like, dan komennya, tinggalkan jejak. Apabila teman-teman ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.